Mana janji kamu? Tepati janji kamu sekarang juga. Aku sudah menunggu lama. Kamu tidak pernah menepati janjimu. Atau nyawa perempuan ini yang akan aku bawa. Tiba-tiba itu tali pocong kelihatan tuh ada di depan Salim. Padahal dari tadi itu si Salim nyari-nyari tuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dera. Nah, di video kali ini gua mau berbagi kisah tentang sepasang suami istri yang bernama Salim dan juga Rasti, di mana mereka mengalami kejadian aneh dan membuka sebuah cerita misteri dari rumah yang baru aja mereka beli. Bahkan si Rasti ini ngalamin kejadian aneh selama tinggal di rumah itu, sampai bikin dia itu kayak orang linglung. Lalu, bagaimana kejadian ini sebenarnya? Nah, sebelum lanjut, kalian bisa like dulu videonya dan juga subscribe buat berlangganan. Nyalain juga dong lonceng notifikasinya biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa jadi yang pertama buat nonton. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja menuju ke ceritanya. Salim dan Rasti adalah sepasang suami istri yang menikah di tahun 2015. Di mana di tahun itu juga si Salim ini baru banget keterima sebagai pegawai negeri sipil di salah satu instansi kementerian yang ada di Provinsi Banten dan mendapat penempatan di sebuah wilayah yang cukup terpencil di provinsi itu. Karena baru aja nikah, si Salim gak mau dong tinggal sendirian. Diajaklah istrinya buat ikut juga ke sana dan tinggal di daerah itu. Mereka berdua kemudian mencari-cari sebuah kontrakan di mana mereka menemukan sebuah rumah yang dikontrakan dengan harga sewa yang cukup mahal waktu itu, sekitar 1 juta per bulannya. Dan mereka berdua memutuskan buat tinggal di kontrakan itu. Tapi setelah mereka tinggal 5 bulan di sana, Salim lama-lama mikir juga, daripada harus ngeluarin uang 1 juta setiap bulan, apa nggak lebih baik mereka beli rumah aja sekalian? Akhirnya Salim ngajak istrinya buat diskusi itu. Dan dari diskusi itu, si Salim memutuskan buat gadein SK kepegawaiannya ke salah satu bank biar bisa dapat uang buat beli rumah. Dan seminggu kemudian setelah itu, Salim beneran tuh gadein SK-nya ke bank. Dapatlah uang 300 juta. Mereka akhirnya cari-cari info tuh, rumah mana yang bakal dijual nih di daerah itu. Ternyata Salim ini mendapatkan informasi dari temannya bahwa ada satu rumah yang konon katanya udah nggak ditinggali sejak lama. Salim penasaran dong, akhirnya melakukan survei dan bertemulah dengan seorang bapak-bapak yang bernama Pak Sandi. Pak Sandi ini merupakan orang yang dipercaya oleh si pemilik rumah untuk menjual rumah itu. Nah, terjadilah penawaran di situ tuh antara Salim dan juga Pak Sandi. Jadi rumahnya mau dijual berapa, Pak? Kalau yang punya rumah sih katanya pengennya 250, tapi itu juga masih bisa nego sih. Negonya berapa nih, Pak? Saya punya uang cuma 200 doang. Waduh, kalau 200 saya gak berani ngasih. Saya udah tertarik nih sama rumahnya. Ya udah 240 aja. Turunin lagi dikit dong, Pak. Masa 240? Udah 220 aja ya. Kalau 220 sih gimana ya? Saya kasih 230. Tapi nanti Pak Sandi tolong chatin nih rumah. Soalnya seminggu lagi saya mau pindahan ke sini. Gimana? Deal nggak? Ya udah deh. Boleh lah, nggak apa-apa 230. Nanti saya chatin sama bersihin aja sekalian. Setelah survei dan tawar-menawar dengan Pak Sandi, Salim kemudian balik tuh ngasih tahu ke istrinya bahwa rumah yang mereka beli itu dengan harga 230 juta. Singkat ceritanya, seminggu kemudian, Salim mengajak istrinya buat pindahan ke rumah baru itu. Dan di rumah itu ternyata udah rapi banget. Udah diberesin lah sama Pak Sandi, sampai catnya kan udah baru juga. Mereka mulai mengatur penempatan, mulai dari sofa, kemudian televisi, kemudian juga lemari gitu kan, harus disimpan di mana. Pokoknya hari itu menjadi hari bahagia lah buat mereka berdua. Tapi di malam harinya, mereka mengalami kejadian aneh di rumah itu. Jadi ceritanya gini, si Salim itu kan lagi kerja di ruang tamu sambil buka laptop, sementara istrinya berada di kamar. Nah, ketika buka laptop itu, Salim ini dengar ada orang lewat di belakangnya tuh menuju ke kamar mandi. Tapi setelah lama didengerin, Salim ini ngedenger istrinya kayak nangis tuh di kamar mandi. Penasaran lah dia, kenapa istrinya kok nangis? Akhirnya si Salim ini jalan tuh ke kamar mandi mau tanya kenapa istrinya nangis kan. Nah, pas jalan gitu, tiba-tiba ada yang nepuk pundaknya dari belakang. Puk gitu kan. Wah, kaget tuh si Salim. Nengoklah dia ke belakang. Ternyata di belakang tuh istrinya. Mas, kamu mau kemana? Loh, kok kamu ada di belakang? Ini kan mau ke kamar mandi, Mas.
Loh, bukannya kamu tadi ke kamar mandi ya? Dari tadi aku di kamar, Mas. Apa jangan-jangan aku yang salah denger ya? Udah jelas-jelas tadi ada suara orang jalan di belakangnya kan menuju kamar mandi. Bahkan di kamar mandi itu nangis tuh, kedengeran suara istrinya. Salim di situ kebingungan tuh. Kok bisa gitu kan kejadian kayak gitu? Singkat cerita pagi harinya, si Salim ini dibangunin tuh sama si Rasti buat berangkat kerja. Nah, setelah bangun, si Salim jalan ke kamar mandi mau cuci muka. Pas di kamar mandi ini, Salim ngalamin lagi kejadian aneh. Jadi gini, si Salim ini kan ngambil air tuh di gayung mau cuci muka. Dia basuhlah ke wajahnya. Pas lagi basuh air gitu, dia ngeliat ke arah cermin yang ada di depannya. Ngeliat ada sosok pocong berdiri di belakangnya. Wah, Salim di situ bener-bener kaget tuh sama gemeter. Tapi pas Salim kedipin matanya lagi, sosok pocong itu udah nggak ada. Dia kemudian cuci muka tuh secepat mungkin, sikat gigi lah di situ. Kejadian itu nggak Salim ceritain tuh ke istrinya. Dia pendem aja sendiri sampai si Salim ini berangkat kerja. Nah, di sore harinya ketika Salim pulang kerja, ngalami lagi kejadian aneh di rumah itu. Jadi kan Salim ketika pulang kerja itu langsung masuk ke kamarnya. Dia ini mau rebahan lah, istirahat gitu kan. Sementara si Rasti itu berada di dapur lagi masak buat persiapan makan sore mereka. Nah, lagi masak gitu, si Rasti tiba-tiba dengar suara TV nyala sendiri di ruang tamu. Si Rasti kan ngintip tuh, tapi nggak ada orang. Kemudian si Rasti jalan ke ruang tamu. Celingak-celinguk lihat kan kanan kiri. Dia sangka yang ngehidupin TV itu suaminya kan. Tapi nggak ada, dia matiin lah tuh TV. Balik lagi ke dapur. Pas balik lagi ke dapur, itu TV nyala lagi. Rasti kan lihat lagi, nggak ada orang tapi TV nyala. Dia balik lagi lah ke ruang tamu, matiin lagi tuh TV. Terus dia nanya ke suaminya kan, "Mas, kamu di kamar lagi ngapain? Lagi tiduran? Emangnya kenapa? Jangan ngidupin TV kalau nggak mau ditonton." Lah, dari tadi aku di kamar, aku kira kamu yang nyalain TV. Kan aku lagi di dapur, Mas lagi masak. Akhirnya si Rasti balik lagi tuh ke dapur. Tapi nggak berselang lama, itu TV nyala lagi. Si Rasti kan bingung. Ini suaminya lagi ngerjain apa lagi gimana gitu kan. Balik lagi lah dia ke ruang tamu. Nah, pas balik lagi ke ruang tamu, itu si Salim juga keluar dari kamarnya tuh. Saling tatap-tatapan di ruang tamu itu. Mereka berdua ini saling menyangka tuh. Si Rasti nyangka suaminya yang ngidupin TV. Si Salim juga nyangka si Rasti yang ngidupin TV. Tapi kemudian si Salim itu matiin tuh TV. Kemudian dia duduk di ruang tamu. Selonjoran lah di sofa ruang tamu itu kan. Buat mastiin kalau yang ngidupin TV itu istrinya. Nah, pas lagi tiduran gitu di ruang tamu, tiba-tiba istrinya dari arah dapur itu teriak. Wah, si Salim kaget tuh. Dia kemudian jalan ke dapur, mastiin istrinya kenapa kan. Pas jalan ke dapur, dia ngelihat si Rasti itu kayak ketakutan banget tuh. "Kamu ini kenapa?" "Mas, tadi aku lihat piring yang jatuh itu geser sendiri, Mas." "Ah, yang bener kamu." "Beneran, Mas, tadi piringnya itu jalan sendiri." "Kok bisa ya piring jalan sendiri?" "Aku juga nggak tahu, Mas. Aku takut, Mas. Temenin di sini masak." "Ya udah, Mas temenin deh." Nah, akhirnya di situ si Salim ini nemenin si Rasti tuh lagi masak di dapur. Nah, sambil nemenin itu, tiba-tiba si Salim ini ngobrol ke si Rasti. "Ti, sebenarnya Mas ini ngalamin juga loh kejadian aneh di rumah ini." "Kejadian apa, Mas?" "Kamu inget gak waktu malam-malam Mas jalan ke kamar mandi? Nah, Mas itu dengerin kamu nangis loh di kamar mandi. Mas ini kan mau tanya kamu itu nangis kenapa. Tapi tiba-tiba kamu ini ada di belakang Mas. Makanya di situ Mas bingung. Terus tadi pagi juga loh. Tadi pagi kan Mas cuci muka di kamar mandi. Itu ngeliat ada sosok pocong di belakang Mas." "Ah, yang bener aja, Mas. Jangan bikin takut Rasti." "Mas ini seriusan. Cuma tadi nggak sempet cerita ke kamu. Takutnya itu cuma halusinasi doang." "Terus gimana dong, Mas? Gimana kalau kita ngundang tetangga Ti ngadain pengajian di sini?" "Mau kapan Mas ngadain pengajiannya?" "Ya kalau bisa sih besok, biar kita nggak diganggu lagi." "Ya udah deh, Mas atur aja. Toh kita juga belum syukuran di rumah ini, Mas." "Iya juga ya, kita ini belum syukuran punya rumah baru." Nah, setelah diskusi itu, akhirnya besoknya Salim ini ngundang tetangga yang dekat di sekitar rumah mereka buat ngadain pengajian di rumah itu. Dan setelah pengajian itu dilakukan, kejadian aneh gak berhenti sampai di situ aja. Jadi malam itu setelah pengajian, si Salim ini kan tidur tuh. Nah, dalam tidurnya, dia bermimpi aneh.
Salim ini ada di sebuah lokasi yang Salim gak ketahui itu tempatnya di mana. Yang jelas menurut Salim, lokasinya itu menyeramkan banget. Nah, tiba-tiba dia itu berjalan tuh, mendekat ke sebuah pemakaman umum. Nah, di pemakaman umum itu, si Salim ngeliat seorang laki-laki sedang menggali kubur. Nah, si Salim ini kan memperhatikan tuh si laki-laki lagi ngapain gitu kan, gali kubur tengah malam. Kemudian gak berselang lama, si laki-laki itu keluar dari liang lahat sambil bawa tali pocong. Dan dia berjalan pergi. Terus aja Salim ini perhatiin gitu kan. Lama-lama si laki-laki itu menghilang. Pas Salim balik badan, dia melihat sosok pocong di belakangnya. Mana janji kamu? Tepati secepatnya. Wah, si Salim di situ benar-benar kaget tuh. Sampai dia teriak. Pas dia teriak, bangunlah Salim dari tidurnya. Salim benar-benar lemes tuh waktu itu. Dia kemudian jalan tuh ke dapur buat minum kan, ngambil air. Nah, sambil minum di dapur itu, si Salim ini mikir, ini mimpi pertanda apa gitu kan? Kok aneh banget. Gak biasanya Salim ngalamin kejadian kayak gitu. Ditambah lagi rentetan kejadian aneh selama tinggal di rumah itu. Tapi Salim waktu itu menganggap mimpinya itu merupakan angin lalu atau bunga tidur. Sampai akhirnya dia balik lagi ke kamar, tidur lagi tuh di kamarnya. Singkat ceritanya 2 hari setelah Salim bermimpi aneh, kemudian terjadi lagi kejadian horor di rumah itu. Pada malam hari, Salim ini kan lagi kerja tuh buat laporan di laptopnya di ruang tamu. Sedangkan istrinya berada di kamar. Nah, lagi kerja gitu, tiba-tiba si Salim ini dengar si Rasti teriak dari arah kamar. Salim kan kaget. Kemudian dia lari tuh menuju ke arah kamar, mastiin si Rasti kenapa gitu kan. Pas sampai di kamar, si Rasti bener-bener kayak orang ketakutan. Mas, tolong mas, aku takut. Kamu kenapa, Ti? Kok tiba-tiba teriak? Mas, aku lihat pocong mas di kamar ini. Wah, di situ Salim kaget tuh. Pocong? Yang bener aja kamu, Ti. Aku serius, mas. Aku takut, mas. Ya udah, ayo keluar, temenin mas di ruang tamu. Nah, akhirnya si Rasti diajak tuh sama suaminya ke ruang tamu. Di situ akhirnya si Salim nyalain televisi tuh sambil si Salim ngerjain laporan kan. Nah, sambil ngerjain laporan itu, si Salim ini gak konsen tuh ngedenger kalau si Rasti ngelihat pocong di kamar. Apa bener ya perkataan si Rasti? Tapi masa ada pocong di rumah ini? Nah, lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba si Rasti di sampingnya itu teriak-teriak agak jelas. Rasti, kamu kenapa? Tapi si Rasti nggak jawab waktu itu. Terus aja teriak gak jelas. Di situ Salim benar-benar kebingungan. Sampai tiba-tiba istrinya ini ngobrol. Mana janji kamu? Tepati janji kamu sekarang juga. Aku sudah menunggu lama. Kamu tidak pernah menepati janjimu. Atau nyawa perempuan ini yang akan aku bawa. Wah, di situ Salim benar-benar ketakutan, tambah lagi bingung. Harus apa yang dia lakuin kan? Akhirnya dia kemudian ngambil tuh HP-nya. Dia teleponlah kedua orang tua si Rasti. Pak, Bu, cepetan datang ke rumah. Kamu ini kenapa, Lim? Malam-malam gini telepon? Pokoknya datang aja ke sini, Pak. Jangan tunggu lama-lama lagi. Memangnya kenapa, Lim? Rasti, Pak. Rasti kesurupan. Mendengar anaknya kesurupan, bapaknya si Rasti nggak tunggu lama lagi tuh ngajak istrinya buat jenguk anak mereka. Setelah telepon ditutup sama si Salim, untungnya si Rasti ini udah nggak kesurupan lagi tuh. Dia kelihatannya kayak lemas gitu kan, tiduran di situ. Nah, nggak berselang lama, setengah jam kemudian, bapak dan ibunya si Rasti datang ke rumah itu dan bertanya ke si Salim. Lim, istri kamu kenapa? Kok tiba-tiba kesurupan? Saya juga nggak tahu, Pak. Tadi ini saya lagi kerja. Nah, si Rasti ini lagi ada di samping saya. Tiba-tiba teriak kagak jelas, Pak. Ditambah lagi, si Rasti ini ngobrol, Pak. Katanya suruh nepatin janji. Nepatin janji? Janji apa, Lim? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi tadi setelah nelpon, Rasti ini udah gak kesurupan lagi, Pak. Dia kelihatannya kayak lemes banget, Pak. Lim, kamu cari tahu dulu deh asal-usul rumah ini. Kok Bapak ngerasa aneh yang lihat rumah ini? Ya udah deh, Pak, nanti saya coba cari tahu lewat Pak Sandi. Sekarang Bapak sama Ibu nginep dulu ya di rumah ini, temenin kita.
Takutnya nanti Rasti kesurupan lagi. Nah, besok paginya Salim ini nggak masuk kerja tuh, karena melihat kondisi istrinya yang masih belum stabil lah. Bahkan ketika istrinya ditanya, itu jawabannya nggak pernah nyambung tuh. Sampai orang tuanya Rasti ini benar-benar khawatir dan nyuruh ke si Salim buat cepet-cepet nemuin Pak Sandi, nanyain tentang asal-usul rumah tersebut. Dan siang harinya, Salim kemudian memutuskan buat datang ke rumah Pak Sandi. Nah, di rumah itu, Salim tanya ke Pak Sandi, "Pak, tolong jawab, rumah yang saya beli itu sebenarnya rumah siapa, Pak?" "Itu rumah milik Pak Darsono, Lim. Kan saya udah bilang dari awal. Saya semenjak tinggal di rumah itu, ngalamin banyak banget kejadian aneh yang gak bisa saya jelaskan, Pak. Saya mau cari tahu tentang asal-usul rumah tersebut. Kalau asal-usul rumah itu, kamu harus tanya ke pemilik rumah, Lim, ke Pak Darsono. Kalau saya sih cuma bantu jualin doang, Lim." "Emangnya Pak Darsono ini orang mana sih, Pak?" "Pak Darsono itu dulunya emang orang sini. Cuma 5 tahun yang lalu, dia pindah, Lim, setelah kepergian istri sama anaknya." "Pergi gimana maksudnya, Pak?" "Meninggal, Lim." "Terus Pak Darsono ini pindah kemana, Pak?" "Setahu Bapak, Pak Darsono itu sekarang tinggal di Sukabumi, Lim. Dia tinggal di salah satu pesantren dan jadi marbot di pesantren itu. Kalau kamu mau bicara sama Pak Darsono, datang aja ke pesantren. Tanya aja ke orang-orang di sana, pasti pada tahu kok pesantren itu." Nah, setelah Salim mendapatkan informasi tentang Pak Darsono, si pemilik rumah, dia kemudian balik lagi tuh mengecek keadaan istrinya. Dan setelah sampai di rumah, istrinya masih tetap kayak orang linglung. Ditanya nggak pernah nyambung sama sekali. Salim ini kebingungan tuh, kenapa istrinya bisa sampai kayak gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian pas Salim lagi libur kerja, Salim memutuskan buat berangkat ke Sukabumi menemui Pak Darsono. Waktu itu Salim ini berangkat sendiri, sedangkan orang tuanya Rasti itu tinggal menemani Rasti di rumahnya. Nah, singkat ceritanya, sampailah si Salim ini di daerah Sukabumi. Tanya-tanya tuh ke orang-orang tentang pesantren yang disebutin sama Pak Sandi. Nah, menurut orang-orang yang ditanya oleh Salim di Sukabumi, pesantren yang akan didatangi Salim itu merupakan pesantren yang cukup gede juga. Bahkan muridnya itu mencapai ribuan. Sampai akhirnya Salim ini tiba tuh di pesantren itu dan bertanya tentang keberadaan Pak Darsono. Salim kemudian diantar sama salah satu petugas di pesantren itu buat ketemu Pak Darsono, yang waktu itu Pak Darsono lagi ada di masjid. Setelah Salim ketemu sama Pak Darsono, mereka berdua mulai ngobrol tuh di situ. "Permisi, Pak, saya ini Salim yang beli rumah Bapak di daerah Banten." "Oh, kamu yang beli rumah Bapak ya? Maafin ya, Bapak nggak bisa nganter waktu itu." "Iya, Pak, nggak apa-apa. Cuma saya ini ada sedikit pertanyaan buat Bapak." Nah, ketika Pak Darsono mendengar Salim ingin bertanya tentang rumah yang dia beli, Pak Darsono itu sikapnya tiba-tiba berubah. "Memangnya kamu ini mau tanya apa?" "Saya ini, Pak, selama tinggal di rumah itu, belum juga seminggu, udah ngalamin kejadian aneh, Pak. Istri saya sampai kesurupan, Pak. Bahkan, linglung, Pak." Pak Darsono waktu itu mengambil napas dengan dalam. "Bapak ini sudah lama meninggalkan rumah itu, sekitar 5 tahun yang lalu. Banyak sekali kenangan di rumah itu. Kenangan bersama istri dan juga anak Bapak. Bapak udah gak sanggup lagi tinggal di situ. Pas istri sama anak Bapak meninggal, Bapak pengen banget pergi dari rumah itu. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Bukannya saya mau ngingetin masa lalu Bapak. Cuma saya juga tinggal di rumah itu tuh ngerasa kurang nyaman, Pak. Saya ini pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Mungkin sekarang sudah waktunya Bapak cerita." Jadi ketika Bapak masih tinggal di rumah itu, Bapak pernah melakukan ritual pesugihan. "Ritual pesugihan, Pak?" "Iya, Bapak sempat melakukan ritual sesat. Dulu Bapak ini banyak hutang, Lim. Bapak bingung harus cari uang kemana lagi. Pinjam uang ke sana kemari, gak ada yang mau minjemin. Bapak waktu itu ditawarin sama salah satu teman Bapak buat ngelakuin pesugihan, Lim. Pesugihannya itu namanya pesugihan pocong.
Bapak menggali makam tengah malam demi mendapatkan tali pocong supaya nantinya Bapak bisa kaya. Setelah Bapak dapat tali pocong itu, Bapak kemudian ikat tali pocongnya di atas atap rumah. Tapi sebelum Bapak mendapatkan uang, ternyata ritual dari pesugihan itu harus menumbalkan nyawa istri Bapak sendiri. Waktu itu, Bapak ini udah terikat kontrak pesugihan, Lim. Walaupun Bapak menolak melakukan tumbal, akan tetapi pesugihan itu mengambil nyawa istri sama anak Bapak. Sampai setelah anak dan istri Bapak meninggal, Bapak bermimpi istri dan anak Bapak itu disiksa di alam lain. Bapak udah gak sanggup lagi. Akhirnya, waktu itu Bapak berpamitan kepada Pak Sandi untuk pergi berkelana dan meminta tolong buat menjual rumah itu. Sampai akhirnya Bapak ini sampai di pesantren ini. Bapak waktu itu sudah dianggap orang gila sama orang lain. Tapi kiai di pesantren ini justru menolong Bapak, menyediakan tempat buat Bapak. Bahkan kiai membantu Bapak memutuskan kontrak pesugihan itu. Sampai akhirnya Bapak putuskan buat mengabdi selamanya di pesantren ini. Bapak merasa lebih tenang berada di sini. Mendengar cerita dari Pak Darsono, Salim ikutan sedih waktu itu. Walaupun apa yang diperbuat Pak Darsono ini salah, tapi Pak Darsono sudah mau melakukan pertobatan dan mengakui kesalahannya. Pak, mungkin hal aneh yang selama ini saya alami di rumah itu hasil dari ritual yang Bapak lakukan. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengusik masa lalu Bapak. Tapi saya juga harus mencari solusi, Pak. Bagaimana caranya supaya rumah itu menjadi tentram dan nyaman. Begini aja, Lim. Kita coba datang ke Pak Kiai. Siapa tahu Pak Kiai bisa bantu permasalahan kamu. Dulu kontrak pesugihan Bapak juga diputus sama Pak Kiai. Semoga Pak Kiai bisa juga menghilangkan keanehan-keanehan di rumah itu. Nah, akhirnya Salim ini diajak oleh Pak Darsono menemui kiai pesantren tersebut. Dan setelah bertemu, Salim ini menceritakan kejadian-kejadian aneh selama tinggal di rumah bekas Pak Darsono. Kemudian Pak Kiai ini bilang ke Salim, "Nah, jika kamu ingin menghilangkan teror yang ada di rumah itu, kamu cukup buka saja tali pocong yang ada di atap rumah tersebut. Kemudian kamu kembalikan tali pocong itu ke pemakaman umum. Setelah itu kamu lakukanlah pengajian di rumahmu. Nanti kamu pulang dari sini bawa juga air yang akan Bapak doakan buat kamu sama istri kamu. Semoga apa yang kamu alami selama ini cepat berakhir ya." "Baik Pak Kiai, kalau itu yang memang harus saya lakukan, akan saya lakukan." Nah, setelah mendapatkan solusi dari Pak Kiai, akhirnya Salim ini berpamitan buat pulang dari pesantren itu dan balik lagi ke rumahnya sambil membawa air doa yang udah didoakan sama Pak Kiai. Dan ketika dia sampai di rumahnya, dia buru-buru tuh ngasih air dari Pak Kiai itu ke istrinya. Nah, anehnya setelah air yang didoakan oleh Pak Kiai diberikan kepada Rasti, Rasti ini seolah kayak yang baru sadar tuh. "Mas, ini di mana, Mas?" "Ini di rumah kita, Ti. Kok ada ibu sama bapak, Mas?" "Mereka ini datang ke sini buat nengok kamu." "Emangnya aku kenapa, Mas?" "Kamu gak apa-apa kok. Ibu sama bapak cuma pengen jenguk kamu doang." Setelah perbincangan itu, Salim kemudian menuju ke arah belakang rumahnya buat nyari tuh lubang untuk masuk ke atap rumahnya. Dia kemudian memanjat ke atap rumahnya, mencari-cari tali pocong yang dimaksud sama Pak Darsono. Hampir setengah jam Salim cari-cari itu tali pocong di atap rumah. Gak pernah ketemu sama sekali. Sampai bapaknya Rasti ini ngobrol ke Salim. "Lim, bismillah dulu." "Iya Pak." "Salim bismillah dulu." "Bismillahirrahmanirrahim." Dan setelah Salim berdoa, tiba-tiba itu tali pocong kelihatan tuh ada di depan Salim. Padahal dari tadi itu si Salim nyari-nyari tuh
Bahkan di tempat itu, Salim udah ngecek beberapa kali. Tadinya nggak ada. Tapi setelah Salim mengucap bismillah, tali pocong itu mendadak muncul. Akhirnya, Salim segera tuh buka tali pocong itu dari ikatannya. Kemudian Salim masukkan tali pocong itu ke dalam kresek. Sampai akhirnya dia turun lagi tuh ke bawah. Setelah Salim turun, Salim ini minta antar tuh ke mertuanya buat diantar ke pemakaman umum. Rencananya nanti si tali pocong bakal dia kubur di sana. Akhirnya berangkat tuh mereka berdua ke pemakaman umum. Nah di pemakaman itu, Salim ini kemudian menggali lubang tuh, sekitar kedalaman setengah meter lah waktu itu. Dimasukkan tali pocongnya ke sana. Kemudian Salim kubur lagi, dan setelah itu mereka berdua pulang lagi ke rumahnya. Singkat ceritanya, setelah Salim melakukan apa yang disuruh Pak Kiai, yaitu memberikan air doa kepada Rasti dan juga mengubur tali pocong di pemakaman umum. Kemudian dia bersama mertuanya dan juga istrinya melakukan pengajian di rumah itu. Nah, saat pengajian ini terjadi juga keanehan, di mana ketika orang-orang sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, tiba-tiba istrinya Salim, si Rasti, itu nangis tuh di situ. Tapi nangisnya bukan nangis yang sambil teriak-teriak. Salim yang memperhatikan istrinya, nangisnya itu kayak yang sedih banget tuh. Dan ketika pengajian itu selesai, Salim bertanya tuh ke istrinya, "Ti, kamu kenapa nangis?" "Mas, tadi ketika pengajian aku lihat sosok perempuan sama anak kecil, Mas, berdiri di pintu rumah kita. Tapi semakin lama aku lihat, Mas, bawaannya kayak yang sedih banget, Mas. Aku tuh gak bisa ngobrol apa-apa, cuma bisa nangis doang ngeliatin mereka berdua, Mas. Dan setelah pengajian itu selesai, si perempuan itu ngobrol, Mas, ke aku. Katanya, terima kasih." Salim ini sempat mikir apa mungkin perempuan dan juga anak kecil yang dilihat oleh istrinya itu merupakan istri dan anak dari Pak Darsono. Tapi Salim waktu itu gak menceritakan apapun tuh ke istrinya tentang si sosok perempuan dan juga anak kecil itu. Dan sampai akhirnya setelah semua yang disuruh oleh Pak Kiai dilakukan oleh Salim dan juga keluarganya, di rumah itu tidak pernah ada lagi tuh teror-teror atau kejadian aneh selama Salim dan Rasti tinggal di rumah itu. Nah itu tadi merupakan cerita dari Salim dan juga istrinya yang terjadi di tahun 2015. Kalau kalian yang menonton video ini punya cerita horor, kalian boleh kirim ini ke DM Instagram gua yang ada di pojok sini nih. Nah jangan lupa juga like video ini, subscribe buat berlangganan, nyalain juga lonceng notifikasi biar ketika ada video baru dari channel ini, kalian bisa jadi yang pertama yang menonton. Itu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka. Dan akhir kata gua Dera, sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya.